Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, diskusi kita kali ini adalah tentang surat Al-Baqarah ayat 168. Surat ini seringkali dijadikan rujukan tentang makan dan minum dalam Al-Quran. Bunyinya adalah, Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalang thayyiba, wa la tatabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Di sini kita perhatikan, ya ayuhan nas, hai manusia, kulu makanlah mimma fil ardi, dari apa yang ada di bumi, halalan yang halal, thayyib yang baik, wala tatabi'u khutuwati syaiton, dan janganlah mengikuti langkah setan, innahu sesungguhnya setan itu laku bagi kalian semua, adu mubin adalah musuh yang nyata. Dari ayat ini kita bisa menggarisbawahi beberapa kata kunci. Pertama adalah kulu, makanlah, mimma fil ardi, dari apa yang ada di bumi. Mimma fil ardi ini tidak berarti makan semua yang ada di bumi, tetapi makan sebagian yang ada di bumi. Sebagian ini mengisyaratkan bahwa apa yang Allah ciptakan, sebagiannya dapat dimakan oleh manusia, dan sebagian lainnya memang Allah ciptakan untuk makhluk yang lain, bukan untuk manusia. Misalnya saja ada tanaman yang beracun. Ya, tanaman itu boleh jadi bukan untuk manusia tetapi untuk makhluk yang lain. Kemudian kata kunci berikutnya adalah halalan. Halalan itu berarti halal. Makanan yang halal itu dapat dibagi dua. Pertama halal sesuatunya, kedua halal cara mendapatkannya. Ini halal ya. Jadi misalnya sapi itu halal, tapi yang dibolehkan adalah sapi itu cara menyembelihnya juga sesuai, dan cara mendapatkannya juga sesuai dengan ketentuan syariat, misalnya melalui jual beli dan seterusnya. Jadi ada yang halal sesuatunya tapi tidak halal cara mendapatkannya, misalkan sapi itu halal tapi menjadi haram kalau menyembelihnya keliru atau juga cara mendapatkannya keliru seperti dari hasil pencurian. Yang berikutnya kata kunci adalah thayyib. Thayyib ini adalah baik. Baik ini tentu banyak ragamnya. Para ahli banyak sekali mendetailkan ya tentang yang baik ini. Misalnya saja adalah ukuran. Kita butuh nasi. Berapa kebutuhan kita akan nasi per hari? Kalau kurang dari kebutuhan atau kemudian lebih dari kebutuhan tentu ada dampaknya. Nah ini juga ada hubungannya dengan thayyib. Kemudian jenisnya, misalkan gula. Gula itu memang halal, tapi boleh jadi ada beberapa orang dengan penyakit tertentu tidak boleh mengkonsumsi gula, walaupun dengan kadar yang sedikit misalnya. Maka berarti ini jenis. Bisa thayyib, bisa tidak, tergantung orangnya. Kemudian misalnya ada jam makan pagi jam berapa, jam makan siang jam berapa, jam makan malam jam berapa misalnya. Kemudian kita makan jam 10 malam, kemudian tidur, dampaknya apa? Kalau kemudian ternyata menurut ilmunya tidak boleh habis makan kemudian tidur, maka sesuatu yang halal pun nanti boleh jadi menjadi tidak thayyib. Kemudian thayyib ini juga termasuk di dalamnya adalah misalnya cara makan. Kita mendapati banyak hadis misalkan ada larangan makan sambil berjalan. Berarti makan itu harus dengan cara tertentu. Kemudian cara masaknya dan seterusnya. Kata kunci berikutnya adalah wala tatabi'u khutuwati syaiton, janganlah kalian mengikuti langkah setan. Tentu langkah setan di sini tidak ada hubungannya dengan kesyirikan, tetapi hubungannya dengan pola makan. Kulu, makan, mimma fil ardi itu yang halal dan thayyib. Berarti termasuk di antara langkah setan misalnya makan yang haram, atau makan yang haram, atau makan yang halal tapi tidak thayyib. Nah dari sini kita bisa mendapati ternyata setan itu berada di berbagai aspek kehidupan kita, termasuk makan dan minum. Bahkan makan makanan yang halal pun kita masih digoda untuk makan makanan yang tidak thayyib.
Kalau kita makan yang halal tidak thayyib berarti mengikuti langkah setan, apalagi kalau kita makan yang haram. Silakan jika ada yang ingin didiskusikan, dikomentari saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.